Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar Mbak, Mas? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pajak dan penyusutan. Perkuliahan kali ini kita membahas tentang pajak dan penyusutan, yaitu Bu ambil dasar dari RPS dan satuan acara pembelajaran, yaitu mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep fungsi manajemen keuangan yang meliputi keputusan investasi, memilih investasi yang menguntungkan dengan mempertimbangkan risiko, keputusan pembiayaan pajak, dan perhitungan penyusutan aset komposisi aset perusahaan atau badan instansi sesuai dengan manfaatnya. Keputusan pendanaan, memilih komposisi sumber dana yang menghasilkan biaya paling murah, dan keputusan dividen. Keputusan pembagian dividen, stock split. Hasil akhir dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan perhitungan-perhitungan keuangan yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kita langsung ke materi pajak dan penyusutan. Kata pajak berasal dari bahasa Latin taxo yang memiliki arti iuran wajib yang dibayar oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Pajak secara umum adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan atau badan usaha, kepada negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak menjadi salah satu penting di antara sumber pendapatan negara yang penting lainnya, sehingga dapat difungsikan untuk pembiayaan dan cara pemungutannya bisa dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika Mbak atau Mas yang sudah memiliki penghasilan dan memenuhi syarat nanti sebagai warga negara yang baik, Mbak harus membayar pajak, Mbak atau Mas harus membayar pajak. Pajak yang kamu bayarkan digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan bisa dinikmati dalam pembangunan jalan dan fasilitas negara untuk rakyat lainnya. Berdasarkan ciri-ciri pajak, kita ambil ada 3 poin. Yang pertama, pajak merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang.
Poin yang kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa, terus-menerus, dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksud dari pemungutan pajak bersifat memaksa, Ibu contohkan dalam pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan kendaraan lainnya. Pajak ini bersifat memaksa apabila pemilik kendaraan tidak menyelesaikan kewajiban membayar pajak, maka kendaraan yang Mbak atau Masnya atau pemilik kendaraan tidak bisa memfungsikan kendaraan tersebut secara maksimal. Yang kedua, secara terus-menerus. Pemilik kendaraan kalau tidak membayar pajak secara terus-menerus, maka kendaraan tersebut juga tidak bisa difungsikan. Ibu contohkan dari yang tertulis di STNK, katakanlah bulan Januari untuk menyelesaikan kewajiban pajak. Nah, si pemilik kendaraan tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya, maka kendaraan yang dimiliki tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dan dari kegiatan tersebut, rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Rakyat mendapatkan imbalannya itu berupa fasilitas pembangunan yang dari fasilitas pembangunan tersebut biaya pembangunan berasal dari pajak. Poin yang ketiga, penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Fungsi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, selain minyak bumi dan gas alam, pajak memiliki fungsi penting dalam sebuah negara. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi regulasi. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Dalam fungsi yang pertama ini, pajak ditunjukkan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran negara seimbang. Fungsi yang kedua, fungsi regulasi. Pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur, melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Ada 4 fungsi di regulasi. Yang pertama, memberi perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Poin yang kedua, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi atau kemerosotan nilai uang. Poin yang ketiga, pajak dapat digunakan sebagai alat pendorong ekspor. Contohnya adalah pajak barang ekspor itu 0%. Poin yang keempat, pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur inflasi. Pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal
yang dapat menunjang perekonomian negara yang Nggih. Nggih. yang ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak dalam penyeimbangan dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pajak berfungsi untuk pengelolaan pendapatan rakyat, seperti yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan. Masuk ke fungsi yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi untuk mendanai, menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, dalam pembangunan sarana dan prasarana atau dalam pembangunan infrastruktur negara. Manfaat pajak untuk negara. Yang pertama, pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misal untuk pengeluaran proyek produktif. Poin yang kedua, pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misal seperti pertanian dan lain-lain. Yang ketiga, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah. Yang keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Manfaat pajak untuk masyarakat. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Yang keempat, pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Jenis-jenis pajak. Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan, harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseorangan, pajak dividen, dan pajak bunga deposito. Untuk pajak tidak langsung, yaitu berkebalikan dengan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak pemungutan dapat dialihkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak tontonan, pajak penjualan, bea masuk, bea materai, cukai, bea balik nama, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan objek yang dikenakan, pajak subjek.
merupakan pajak yang jumlah pungutan pajaknya berdasarkan keadaan subjek atau orang. Contoh dari pajak subjek ini adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pajak objek merupakan pajak yang memungut berdasarkan objek. Contoh, bea materai, bea masuk, pajak kekayaan, pajak impor, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Tarif pajak dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tarif pajak profesional. Yang kedua, tarif pajak degresif. Yang ketiga, tarif pajak konstan. Yang keempat, tarif pajak progresif. Tarif pajak profesional. Tarif pajak profesional atau sebanding adalah tarif pajak dipungut berdasarkan presentasi yang tetap untuk di setiap dasar pengenaan pajak. Contoh, bila pendapatan kena pajak adalah 10 juta dan presentasi kena pajaknya 10%, maka besar pajak profesinya adalah 1 juta. Dari 10 juta pendapatan kena pajak dan presentasi 10%, maka pajaknya adalah 1 juta. Untuk tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan presentasi yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contoh, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 5 juta dan presentasi kena pajaknya 30%, maka besaran pajak degresifnya adalah 1,5 juta. Namun bila pendapatan kena pajaknya 10 juta dan presentasi pajaknya 10%, maka besaran yang dibayarkan itu 1 juta. Tarif pajak konstan atau tetap. Tarif pajak ini yang tarifnya tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi dalam tarif pajak konstan berdasarkan pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Contoh, PKP adalah 5 juta. Besaran konstan 1,5 juta. Begitu juga pada pendapatan kena pajak adalah 10 juta. Jadi besaran pajak konstanta adalah 1 juta. Tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan presentasi yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contoh, bila PKP 5 juta dan presentasi kena pajak progresifnya 10%, maka besaran pajak progresifnya adalah 500.000. Sementara bila pendapatan kena pajak atau PKP 10 juta dan presentasi kena pajaknya 20%, maka besaran pajak degresifnya adalah 2 juta. Contoh penggunaan tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak kendaraan yang presentasi pajaknya meningkat dalam setiap dasar objek
pajak. Ke penyusutan. Lokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari satu aset yang masa manfaatnya atau umur manfaatnya masih ada, penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Depresiasi atau metode penyusutan tidak bisa terlepas dari keberadaan aset tetap. Secara singkat, metode penyusutan adalah perhitungan biaya aset selama penggunaan. Penyusutan dapat diartikan sebagai nilai aset bisnis selama masa manfaatnya masih bisa dikenal atau digunakan. Pengertian penyusutan aktiva tetap. Dalam proses operasionalnya, perusahaan mengenal dua jenis aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva dengan likuidasi mudah seperti uang kas dan piutang jangka pendek. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun seperti bangunan, mesin, dan kendaraan. Faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva tetap, yang pertama ada 3 faktor. Faktor pertama, harga perolehan aset. Faktor ini penentu penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan aset, baik dalam kondisi baru atau bekas, sebelum menghitung nominal penyusutan aset. Anda wajib mengetahui terlebih dahulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki perusahaan. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi atau nilai aktiva tetap di periode tertentu. Yang kedua, umur ekonomis. Faktor berikutnya yang perlu Anda ketahui yaitu sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktiva sampai nilai kegunaan mencapai 0%. Atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan, umur ekonomis aktiva dapat bervariasi, tergantung jenis mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Tergantung jenis barang yang dibeli atau yang diperoleh. Kalau di sini Ibu contohkan kendaraan roda 4, yaitu lebih dari 10 tahun. Dan alat-alat kedokteran umum ada yang masa manfaatnya 6 tahun, ada yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun, tergantung jenis barangnya. Nilai residu yang faktor yang ketiga yaitu nilai residu. Faktor terakhir dan terpenting dalam proses penyusutan aktiva tetap adalah nilai residu, yaitu nilai aktiva setelah dikurangi setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan. Berarti kondisi barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak bisa difungsikan, yaitu dikategorikan barang rusak berat atau kondisi rusak berat, kondisi RB. Itu bisa dimasukkan langsung ke penghapusan. Kalau barang tersebut sudah tidak layak pakai, berarti masuk ke penghapusan dan
untuk diproses ke penghapusan. Persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah panduan standar keuangan dan akuntansi yang disetujui oleh Ikatan Akuntansi Indonesia agar persepsi nilai residu aktif tidak berbeda-beda tiap perusahaan. Anda perlu mematuhi metode penyusutan aktiva tetap sesuai standar. Selengkapnya tentang golongan penyusutan aktiva tetap menurut PSAK adalah sebagai berikut. Metode garis lurus. Suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahun sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap. Contoh metode garis lurus. Penyusutan aset tetap adalah suatu metode perhitungan penyusutan aset tetap yang mempunyai hasil jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa fungsional aset atau masa manfaat aset tersebut. Contoh masa fungsional aset 20 tahun diubah menjadi 5%, hasil dari 100% adalah 20 tahun. Ini cara penghitungan residu untuk penyusutan nilai aset. Sistem perhitungan depresiasi aktiva tetap berwujud dengan tarif penyusutan yang seragam selama periode masa manfaat aset hingga mencapai nilai residu atau nilai sisa. Ketentuan properti yang dapat didepresiasi. 1. Harus digunakan dalam usaha atau tidak dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, harus mempunyai umur manfaat. Yang ketiga, sesuatu yang digunakan sampai habis mengalami kerusakan atau hancur, tidak bisa difungsikan, mengurangi nilai-nilai dari nilai asal. Yang keempat atau yang terakhir, buku inventarisasi persediaan atau stok penjualan atau properti. Inventarisasi properti yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Nyata atau tangible, dapat dilihat, dipegang, yang terdiri dari properti seperti mesin, kendaraan, peralatan, furniture, dan item-item sejenisnya. Untuk yang kedua, itu tidak nyata atau intangible. Properti seperti ini hak cipta, hak paten, atau rights. Rangkaian kegiatan pembukuan. Tadi sudah dijelaskan di yang pertama, itu harus tangible, yaitu kita masuk ke penyusutan, yaitu ke KIB. B, kartu inventaris barang, golongan B, yaitu peralatan dan mesin. Untuk peralatan dan mesin, itu ini alat besar, angkutan, bengkel, pertanian, kantor, alat studio, alat kedokteran, alat laborat, dan alat keamanan. Ini yang masuk ke penyusutan. Kita masuk langsung ke perhitungan atau depresiasi. Jenis-jenis pencatatan dan pelaporan depresiasi. Yang pertama, metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya penyusutan periodik yang sama sepanjang masa pemakaian aktiva. Contoh, biaya depresiasi per tahun yaitu
nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksir usia atau masa manfaat. Contoh soal, nilai perolehan mobil rumah sakit adalah 350 juta. Dapat digunakan selama 6 tahun. Pada akhir tahun kelima, itu residu 60 juta. Biaya depresiasi yang dibebankan setiap tahun, yaitu nilai perolehan dikurangi sisa dibagi taksir usia atau masa manfaat dari aset tersebut atau dari barang tersebut. Tadi nilai perolehan adalah 350 juta. 350 juta adalah nilai sisa. Nilai sisa dari nilai atau nilai residu itu 60 juta. 350 dikurangi 60 juta sama dengan 290 juta. 290 juta ini di sini manfaatnya 6 tahun. Atau taksir usia 290 juta dibagi 6 tahun yaitu 48 juta 333.333 rupiah. Ini kalkulasinya. Tahun pertama dari satu format ada 6 kolom. Yang pertama kolom tahun, yang kedua kalkulasi biaya perolehan mobil, yang ketiga biaya depresiasi, yang keempat akun depresiasi, yang kelima nilai perolehan, yang keenam itu nilai buku. Tadi nilai perolehan itu 350 juta. Kalkulasi biaya 1/6. Di tahun pertama 1/6, yaitu 6-nya itu masa manfaat. 290 tadi hasil perhitungan 350 dikurangi 60 juta, yaitu 48.333.333 rupiah. Ini nilai depresiasi. Akun depresiasi berarti 350 untuk nilai buku. 350 juta dikurangi 350 juta dikurangi 48 juta 333.333 rupiah sama dengan 301.166.667 rupiah. Begitu juga dengan sampai tahun terakhir, yaitu tahun ke-6, sampai dengan nilai sisa itu 60 juta, 60 juta 2 rupiah. Untuk perhitungan yang kedua atau metode saldo menurun. Metode saldo menurun, yaitu menentukan biaya penyusutan dilakukan dengan menerapkan besarnya presentasi biaya depresiasi per tahun terhadap nilai buku tahun berjalan. Yaitu presentasi biaya depresiasi yaitu 100% dibagi taksiran usia dikali 2. Ibu contohkan, nilai perolehan mobil rumah sakit adalah sebesar 350 juta. Mobil tersebut dapat digunakan selama 6 tahun. Nilai residu tersebut pada akhir tahun kelima yaitu 60 juta. Berapa biaya depresiasi yang dikeluarkan setiap tahun untuk mobil yang dimaksud? Yaitu presentasi biaya depresiasi 100% dibagi taksiran usia. Taksiran usia tadi 6 tahun. 100% dibagi 6 dikali 2 yaitu 33%. Ini juga perhitungan seperti
Tadi lanjut ke metode yang terakhir, metode yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun yaitu biaya penyusutan dengan metode jumlah angka tahun ditentukan dengan membagi nilai aktiva tetap yang disusun dengan jumlah angka tahun usia aktiva tetap yang bersangkutan. Rumus jumlah angka tahun N dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Keterangan N itu periode. Contoh, nilai perolehan mobil perusahaan adalah 350 juta. Mobil ini dapat digunakan selama 6 tahun. Nilai residu mobil tersebut pada akhir tahun kelima adalah sebesar 60 juta. Berapa biaya depresiasi yang dibebankan setiap tahun? Yaitu tadi jumlah angka tahun sama dengan N kurung buka N tambah 1 kurung tutup bagi 2. Di sini N sama dengan 6 kurung buka 6 tambah 1 kurung tutup dibagi 2. 6 kali 7 bagi 2. 42 dibagi 2 yaitu 21. Dan ini perhitungannya. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode berdasarkan penggunaan. Metode aktiva tetap sebagai suatu kumpulan hasil atau output yang didapat dari suatu aktiva tetap selama usia ekonomi. Dalam metode ini masa pemakaian aktiva tidak dinyatakan dengan jangka waktu, melainkan dengan jumlah satuan atau unit yang dihasilkan oleh aktiva bersangkutan. Metode ini cocok digunakan dalam depresiasi mesin pabrik. Dan metode ini sering juga disebut dengan metode satuan hasil. Rumusnya yaitu biaya depresiasi per unit. Nilai perolehan dibagi output atau dibagi nilai sisa. Maaf, nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi output. Nilai perolehan, maaf, contoh nilai perolehan mobil perusahaan adalah sebesar 350 juta. Estimasi mobil tersebut 200.000 kilometer. Artinya mobil tersebut digunakan untuk menempuh jarak 200.000 kilometer. Nilai residu mobil tersebut diestimasikan 60 tahun. Berapakah biaya depresiasi yang dibebankan untuk mobil tersebut setiap tahunnya? Nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi, yaitu 350 juta dikurangi 60 juta dibagi 250. 290 juta dibagi 250.000 sama dengan 1.160 rupiah. Terima kasih, Mbak, Mas. Untuk perkuliahan kali ini, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Barangkali masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.